Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya pada sore hari ini kita selalu diberkati dan dilindungi, disertai oleh Tuhan. Kita selalu melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Itu bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kemurahan yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita selalu bersyukur kalau kita diberikan kekuatan, kesehatan sampai hari ini. Bahkan kita bersyukur juga kita boleh memperingati beberapa hari yang lalu di dalam hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, yang terus meneguhkan iman percaya kita bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan pengharapan kepada kita. Dia memberikan jaminan kepada umat yang dikasihinya. Dia memberikan penolong yang setia. Dia memberikan rohnya yang kudus ada di dalam hidup saudara, untuk selalu dituntun di dalam mengerti maksud-maksud daripada Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini jangan pernah kita bertanya banyak, jikalau di dalam COVID-19 ini saudara sedang melanda di negeri kita. Ini bukan satu kebetulan, ataupun dengan alasan karena negara lain menularkan ke Indonesia, tapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang disampaikan kepada negeri kita untuk memulihkan Indonesia, untuk memulihkan gereja-gereja Tuhan, untuk memulihkan umat Tuhan semakin lebih dewasa, semakin lebih mencintai kepada Tuhan dan mengandalkan kepada Tuhan. Amin. Maka Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya percaya apa yang telah barusan kita sampaikan melalui doa, pujian, penyembahan bersama dengan keluarga, anak, istri, orang tua, ataupun juga dengan sendiri, saya percaya itu akan menjadi berkat tersendiri bagi kita, akan menguatkan iman rohani kita, mempererat hubungan kita di dalam rumah tangga kita, dan terlebih di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya sampaikan bagi kita sore hari ini, rahasia di padang gurun. Rahasia padang gurun, saudara. Ini yang perlu saya sampaikan bagi kita sore hari ini. Saya percaya bahwa negeri kita, kota kita, ini sedang berjalan tidak jauh bedanya dengan padang gurun, saudara. Kita sedang berjalan di dalam satu kesusahan, kita sedang berjalan di dalam satu kekeringan, di dalam suatu penderitaan. Tapi percayalah bahwa Tuhan mempunyai maksud dan tujuan. Tuhan ingin mengerjakan sesuatu di dalam persoalan itu. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Kita boleh merenungkannya, kita boleh mempersiapkan hati kita untuk menerima sebagian firman Tuhan, supaya firman ini menjadi tergenapi di dalam iman percaya kita, dan menjadi hikmat yang baru, menjadi kekuatan yang baru. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita boleh melihat di HP atau di Alkitab saudara. Allah menuntun umatnya. Ayat 17 dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam
dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya firman ini memberkati saudara dan saya, bahkan memberikan berkat yang baru di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tadi saya katakan tema kita adalah rahasia padang gurun. Saya sampaikan bahwa tidak ada bedanya yang sedang terjadi di bangsa kita hari-hari ini. Kita sedang berada di padang gurun sekarang. Tapi apa yang menjadi rahasia yang Tuhan sampaikan kepada kita di dalam COVID-19 ini, di dalam wabah yang sedang melanda bangsa kita ini, saudara? Saya percaya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekalipun padang gurun itu adalah melambangkan tentang kesusahan, penderitaan, kekeringan, saudara, tetapi saya percaya ini hal yang sama yang kita alami di dalam COVID-19 ini, saudara. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada mukjizat-mukjizat yang Tuhan kerjakan, ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Amin. Seperti di dalam Pengkhotbah, di dalam ayat pasal 7 ayat 8. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal 7 ayat 8a. Akhir sesuatu hal lebih baik daripada awalnya. Amin. Seringkali Bapak Ibu dan saya memandang segala sesuatu yang terjadi dari awal, bahkan sampai pertengahannya saja, tidak melihat kepada akhirnya apa yang Tuhan kerjakan. Saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam kondisi COVID-19 ini, jangan kita melihat apa yang sedang terjadi hari ini, tapi ada di balik ini yang Tuhan lakukan, di dalam memulihkan gerejanya, di dalam memulihkan anak-anak Tuhan, di dalam memulihkan bangsa kita ini. Amin. Maka Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang pertama yang kita renungkan, rahasia apa yang harus kita tahu di dalam hal ini. Tadi saya katakan bahwa seringkali kita, apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang kita lakukan, saudara. Apa yang sedang kita bayangkan itu yang akan terjadi, karena sangat berbeda apa yang sedang Tuhan rencanakan dan apa yang kita rencanakan sebagai manusia. Seperti kita lihat di dalam umat Israel, barangkali mungkin mereka mempunyai pikiran ketika mereka keluar dari perbudakan dan hidup mereka langsung dengan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, mendapatkan hal yang enak. Tetapi justru Tuhan membawa mereka berputar melalui padang gurun itu, saudara. Ini yang menjadi satu pertanyaan bagi kita. Kenapa Tuhan membawa mereka demikian? Nah, ini yang pertama, bahwa kita melihat rahasia di dalam padang gurun itu adalah tidak ada arahnya. Di padang gurun tidak ada arah. Artinya, saudara dikasihi Tuhan, umat Israel harus berjalan dengan sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak dengan kekuatan, tidak dengan kehebatan, tetapi harus dengan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan mempunyai tujuan di dalam hal yang pertama ini, saudara. Tuhan ingin membawa umat Israel. Di dalam ayat 17 tadi dikatakan supaya mereka tidak menyesal. Tuhan sudah tahu hati mereka ketika mereka keluar dari perbudakan ini. Jikalau sesuatu yang mereka alami adalah sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak enak, saudara. Dan buktinya ada di antara mereka, barangkali mereka berkata lebih baik kita kembali saja, lebih baik kita kembali di tanah Mesir, sekalipun kita dijaga, sekalipun kita dibuat pekerja keras, tapi kita masih menikmati hidup, saudara. Ini yang Tuhan juga sampaikan kepada kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Jangan sampai seperti itu. Ketika kita menghadapi satu hal yang tidak nyaman, persoalan yang sedang terjadi di dalam hidup kita, di negeri kita ini, jangan kita pernah menyesal. Karena Tuhan mempunyai maksud nantinya, Tuhan mempunyai tujuan nantinya untuk membawa kita ke tanah perjanjian.
Amin. Saudara dikasih Tuhan, luar biasa hal yang pertama ini, bahwa Tuhan membawa umat Israel untuk dilatih secara mental. Mereka dilatih secara mental, saudara, supaya iman rohani mereka semakin dewasa. Mereka harus melihat Tuhan lebih dari pikiran mereka. Tuhan ingin menyampaikan mukjizat keajaiban-keajaiban di dalam hidup mereka, supaya mereka semakin lebih mengenal kepada Tuhan. Mereka semakin dibuat dewasa. Mereka semakin lebih memperhatikan kepada apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini poin yang pertama. Ya, kita melihat di dalam ayat yang ke-18 tadi. Ya, Tuhan mengajak umat Israel, Tuhan mengajak umat pilihannya supaya sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dipersiapkan. Ya, ini poin yang pertama, saudara. Sekalipun ada banyak risiko yang harus kita hadapi, sekalipun ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, jangan pernah kita mundur. Kita harus siap menghadapinya. Ini yang sedang Tuhan bawa umat Israel, supaya mereka menjadi umat yang dewasa, menjadi umat yang siap mental di dalam menghadapi tantangan kehidupan, di dalam menghadapi persoalan apapun, saudara. Maka poin yang pertama ini membawa Bapak Ibu dan saya untuk selalu merenungkan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Jangan kita melihat dari awal apa yang sedang Tuhan kerjakan, tapi kita melihat pada akhirnya apa yang Tuhan perbuat. Amin. Hal yang kedua, saudara dikasih Tuhan, di padang gurun itu tidak ada jalan pintas. Ini pertanda bahwa kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus dituntut setia dan taat. Amin. Ini hal yang kedua, saudara dikasih Tuhan, kita melihat di hari-hari ini mungkin COVID-19 ini, saudara, membawa Bapak Ibu berpikir berapa bulan lagi akan berakhir, berapa minggu lagi akan berhenti, saudara. Itu tidak perlu, saudara. Kita melihat bagaimana bangsa Israel dituntut selama 40 tahun melewati padang gurun, masa kekeringan, masa kesusahan. Tetapi di dalam ayat 21 sampai ayat ke-22 tadi dikatakan bahwa Tuhan memberikan mukjizat kepada mereka. Tuhan tidak melantarkan mereka. Tuhan menyediakan berkat, mana dan sebagai roti. Tuhan sediakan kebutuhan mereka. Tuhan memberikan tuntunan melalui tiang api, tiang awan. Ini hal yang luar biasa. Tuhan hanya ingin menuntun kita saat ini. Jangan pernah Bapak Ibu memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita di masa-masa pandemi ini, saudara. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang sedang diproseskan Tuhan di dalam hidup kita, sekalipun itu di dalam masa-masa kekeringan, sekalipun itu di dalam masa-masa yang susah, ingat Bapak Ibu, Tuhan sedang menginvestasikan. Sekali lagi, Tuhan sedang menginvestasikan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Haleluya, amin. Tuhan sedang merancangkan yang lebih baik. Tuhan sedang mengerjakan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini satu sukacita yang harus kita terima di masa-masa pandemi ini, saudara. Kita harus percaya, sebagaimana bangsa Israel melewati padang gurun itu, sekalipun tidak ada jalan pintas. Entah berapa bulan lagi COVID ini, saudara, entah berapa minggu lagi, bahkan mungkin sampai tahun. Yang jelas, yang Tuhan ingin kepada saudara dan saya, setia dan taat. Haleluya. Dan hal yang ketiga, di dalam padang gurun itu tidak ada tempat persembunyian. Sesuatu yang kering, sesuatu yang tidak ada kehidupan, saudara. Ini rahasia ketika ini Tuhan ingin kepada saudara dan saya,
kita semakin lebih diproses di dalam iman kerohanian kita, supaya kita semakin dikuduskan, untuk kita semakin lebih berubah. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita semakin lebih disucikan dari segala perbuatan-perbuatan najis kita. Semakin kita diubahkan dari segala perbuatan-perbuatan jahat kita, supaya kita menjadi umat yang siap menerima kehidupan di dalam kekekalan surga. Amin. Kita mendapatkan kemenangan. Kita sampai ke tanah perjanjian itu. Maka ini membuat di dalam hal yang ketiga ini, supaya Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh mengandalkan hanya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, padang gurun bukan tempat penyiksaan, tetapi tempat di mana kita diproses, karena kita adalah anak. Sekali lagi saudara, padang gurun adalah bukan tempat untuk penyiksaan Tuhan, tetapi tempat di mana saudara dan saya diproses, karena kita adalah sebagai anak, dan Dia adalah Bapa yang setia di dalam hidup kita. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, suatu perkara yang luar biasa. Tuhan tidak pernah merancangkan persoalan dalam hidup saudara tanpa Tuhan menyeimbangkan dengan segala sesuatunya. Ini kesimpulannya saudara. Sekali lagi saya katakan, suatu perkara yang luar biasa. Tuhan tidak pernah merancangkan persoalan dalam hidup saudara tanpa Tuhan menyeimbangkan dengan segala sesuatu. Amin. Tuhan Allah kita yang sangat luar biasa. Dia mengerti segala sesuatu. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Tadi hal yang kedua saya ingatkan kembali, asalkan kita setia dan taat, maka Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Kiranya firman ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, diberkati ketika kau masuk, dan diberkati ketika kau keluar. Diberkati akan keluargamu, diberkati pekerjaan usaha tanganmu, diberkati akan studimu, rencanamu, cita-citamu, pasti Tuhan memberkatinya. Dan terlebih pelayananmu pasti diberkati oleh Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh yang Kudus memimpin saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kali keduanya. Yang diberkati, mari katakan amin.